Jangan kaget ya, kali ini kita akan membahas sejarah hantu asli Nusantara, khususnya Jawa kuno. Bukan dari sumber gaib, bukan hasil penerawangan, tetapi murni dari catatan sejarah yang ditinggalkan leluhur kita ratusan tahun yang lalu. Mulai dari prasasti, relief candi, hingga berbagai sastra lama. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan Anda akan terkejut betapa uniknya dunia hantu Jawa kuno yang sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Semoga dengan mengenal hantu Jawa kuno, kita dapat memahami semesta pikir leluhur kita dan apa yang menjadi ketakutan terdalam mereka. Yuk. Pada suatu malam, seorang kesatria bernama Sena datang ke sebuah kuburan. Sialnya, kedatangan Sena diketahui para penunggu kuburan dan dalam seketika, hantu-hantu menyergapnya. Kesaktian Sena mengalahkan semua hantu itu. Lalu muncullah pemimpin para hantu, yakni Batari Durga, yang dikutuk menjadi raksasi dan terkenal dengan kebengisannya. Bukannya mundur, Sena malah menyongsongnya dengan gagah berani. Ia meruat dan mematahkan kutukan yang membelenggu sang dewi, sehingga Batari Durga kembali ke wujud aslinya, yakni Dewi Uma yang secantik bidadari. Sena pun mendapat anugerah dari sang dewi, namanya diganti menjadi Bima, dan ia dikaruniai berbagai kesaktian. Ketika menceritakan seisi kerajaan hantu yang menyerang Sena, Kakawin Sena menyebutkan lengkap makhluk-makhluk halus ini. Ibarat katalog hantu dengan detil sekaya Paradise Lost milik John Milton yang ditulis tidak begitu jauh dari Kakawin Sena. Berikut ini beberapa nama hantu kuno dalam Kakawin Sena yang mungkin tidak lagi kita kenal di zaman sekarang. Nah, banyak kan yang sudah sulit diidentifikasi, namun kita bisa berkenalan dengan beberapa di antaranya. Yuk. Dengen. Hantu ini disebut juga dalam serat Nawaruci dengan nama Buto Dengen. Wujudnya tidak jelas, namun suaranya mirip burung malam. Banaspati bersama Kamangmang dan Bandalungan berwujud kepala dengan kobaran api dan muncul dari pepohonan. Tengis bersama Tetean, Tongtongsot, Gegembung, Balung, Usus, dan lain sebagainya adalah hantu yang wujudnya menyerupai bagian-bagian tubuh manusia. Hantu-hantu berupa bagian tubuh manusia juga disebutkan detil loh di Kidung Sudamala. Beberapa di antaranya yakni Tendas Buntit atau hantu kepala dan Tatangan atau hantu tangan dipahatkan di relief Candi Sukuh. Hanjasira adalah kepala yang menghisap darah, bersisian dengan wewedon, hantu yang berwujud kain putih. Lalu Jejenglek bersama Gandarwo adalah hantu yang mengurai rambutnya. Ada juga hantu bersosok anak kecil, diantaranya Rare Bajang, Popoting Komara yang berwujud tali pusar bayi, dan Bajangkrek atau bangkai bayi. Uniknya, ada loh sekelompok hantu yang berwujud burung malam seperti Hencok, Huci-Huci, dan Kukuk Bawil yang muncul seiring dengan dengen. Ada juga Lawean, yakni hantu tanpa kepala dengan lubang di tubuhnya. Mungkin ini leluhur Sundel Bolong kali ya. Dan masih banyak lagi. Ternyata hantu Jawa kuno tidak hanya seram tetapi juga berbentuk ganjil. Teman-teman dari daerah lain, apakah menemukan kemiripan antara hantu Jawa kuno tadi dengan hantu di daerah kalian? Boleh dong nanti di-share di komen untuk memperkaya pemahaman kita. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan berkenalan dengan berbagai hantu Jawa kuno dan sejauh mana leluhur kita mengkreasi semesta makhluk-makhluk itu. Juga, apakah hantu-hantu itu masih hidup hingga sekarang? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Perlu saya tekankan, meski kita akan membahas demonologi Jawa kuno, kita tidak sedang membuktikan keberadaan hantu. Premis video ini cukup jelas, hantu adalah produk budaya. Dengan mempelajari konsep hantu, kita mendapat gambaran tentang ketakutan kolektif masyarakat pada masa itu, dan pengetahuan kita mengenai kehidupan Jawa kuno akan semakin diperkaya.
Meski sedikit sarjana kita meminati dunia hantu, beberapa peneliti asing menaruh perhatian pada semesta hantu Jawa. Antropolog Geertz misalnya menyusun pengelompokan hantu Jawa, meskipun klasifikasi itu bukan didasarkan pada hantu-hantu Jawa kuno. Sejarawan Rickles dalam buku Sejarah Asia Tenggara dari masa prasejarah sampai kontemporer juga menyebut Asia Tenggara sebagai dunia lelembut. Karena kepercayaan pada makhluk halus tumbuh merata di seluruh wilayah bangsa Austronesia yang juga leluhur Nusantara. Jadi, jangan heran ya jika film-film lokal bergenre horor laris manis di pasaran. Suka tidak suka, ketertarikan pada hantu atau makhluk halus adalah budaya tertua Nusantara. Boleh dibilang, sudah DNA kita. Rickles membagi makhluk halus ala bangsa Austronesia ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah penunggu yang mendiami gunung, sungai, pohon, gua, dan lainnya. Kedua adalah arwah leluhur yang dipuja oleh bangsa Austronesia dan bahkan menjadi ciri khas kepercayaan bangsa ini. Ketiga adalah pelindung, yakni roh yang menjaga unit-unit dalam masyarakat seperti keluarga, desa, kota, bahkan negara. Dalam semesta Jawa kuno, kelompok 1 dan 2 disebut Hyang, yang menjadi akar kata Sangyang, Danyang hingga Kahyangan. Sementara kelompok 3 disebut Pepunden. Menurut Rickles, agama-agama besar dari peradaban yang masuk ke Asia Tenggara selepas Austronesia tidak pernah menghapus natur ini, sehingga kepercayaan akan adanya hantu tetap hidup bersisian dengan agama-agama tersebut. Kitab Sutasoma dari zaman Majapahit yang menjadi asal semboyan Bhinneka Tunggal Ika misalnya mencatat adanya hantu pengganggu bernama raksasa, daitya, dan buto. Sekitar 1,5 abad kemudian muncullah kitab Nawaruci yang menyebut para hantu sebagai Buto Dengen dan Buto Pisaka. Nah, jangan kaget ya, hantu bahkan dipahatkan di candi, misalkan relief Candi Soko di Karanganyar ini. Oke, sebentar lagi kita akan membedah berbagai jenis hantu Jawa kuno. Jadi simak sampai habis ya, karena ini sangat menarik. Di masa akhir era klasik, yakni akhir abad 15 hingga awal abad 16, ketika genre babat semakin populer, sosok hantu pun direkam dengan detil dan imajinatif dalam berbagai karya sastra. Di antaranya Serat Calon Arang yang ditulis kira-kira saat Sultan Trenggana sibuk menaklukkan bekas wilayah Majapahit di Jawa Timur. Ada juga Kidung Sudamala yang menceritakan perjuangan Sadewa, si bungsu Pandawa, mematahkan kutukan Batari Durga. Namun yang paling spesial adalah Kakawin Sena. Karya sastra ini layak dijadikan novel horor tertua di tanah Jawa. Kakawin Sena ditulis sekitar abad 16 hingga 18 Masehi, serta menjadi bagian dari naskah Merapi Merbabu yang tidak begitu dikenal luas. Sebagaimana naskah-naskah dari masa akhir Majapahit, Kakawin Sena mengusung tema ruwat, yakni usaha membebaskan dari noda dan dosa agar menjadi suci kembali. Lebih jauh mengenai tradisi ruwat dapat Anda cek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam semesta perhantuan yang dibangun oleh masyarakat Jawa kuno. Mabes hantu Jawa kuno. Tidak hanya kitab Sutasoma, Kakawin Sena, Kidung Sudamala, hingga Serat Calon Arang pun sepakat bahwa ruang hidup hantu Jawa kuno adalah kuburan. Beberapa pohon diidentifikasi kitab Sutasoma sebagai sarangnya hantu, yakni pohon kebo dan beringin. Tak ketinggalan, Serat Calon Arang bersaksi bahwa hantu Jawa kuno hobi nongkrong di rumah kosong dan perempatan jalan. Meski demikian, Kidung Sudamala menyebut bahwa para makhluk halus ini memiliki mabes, semacam pusat kerajaan perhantuan bernama Setra Gandamayit yang ada di tengah kuburan. Hierarki hantu Jawa kuno. Bukan hanya pemerintah RI yang punya kabinet, hantu Jawa kuno punya juga loh. Presiden alias pemimpin tertingginya adalah Batari Durga, sang permaisuri Batara Girinata yang dikutuk menjadi raksasi. Durga bertaring atau Ranini ini pernah kami angkat kisahnya secara terpisah pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, menurut Kidung Sudamala, di bawah Batari Durga ada Kalika, sang pengawal setia Durga, sekaligus menteri koordinatornya. Kalika inilah yang membawai semua hantu lainnya. Ragam rakyat hantu Jawa kuno. Kakawin Sena menceritakan betapa beragamnya bentuk hantu Jawa kuno. Pertama, ada yang wujudnya 100% hantu. Sebagian sudah saya ceritakan tadi ya. Selain itu, ada yang berwujud hewan seperti harimau dan burung.
Ada juga hantu berwujud benda, yakni karanjang atau keranjang, limas atau selendang, talenan, batang dupa, dan lain sebagainya. Menariknya, ada pula manusia loh yang menjadi bagian dari paguyuban hantu, seperti calon arang dan sejumlah nama yang kemungkinan adalah muridnya. Menurut serat calon arang yang pernah kami bahas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi, mereka adalah pemuja Batari Durga. Jadi, wajar ya jika Kakawin Sena kemudian memasukkan manusia-manusia ini ke dalam daftar pasukan hantu yang ikut menyerang Sena. Kekuatan hantu Jawa kuno. Masyarakat Jawa kuno percaya hantu memiliki daya yang negatif. Serat calon arang menganggap para hantu sebagai penyebar penyakit dalam sebuah wabah besar yang melanda tanah Jawa. Kidung Sudamala pun bersaksi, hantu bisa menyebabkan kegilaan. Hantu Kalika, tangan kanan Durga misalnya, pernah merasuki Dewi Kunti, hingga wanita itu tertawa terbahak-bahak dan bertindak di luar nalar. Itulah kenapa hantu menjadi momok bagi masyarakat Jawa kuno. Hantu Jawa kuno tidak hanya menakut-nakuti dan membuat kaget, tapi mereka mampu mendatangkan bencana wabah hingga kematian. Kelemahan hantu Jawa kuno. Dalam Kidung Sudamala juga dikisahkan, ketika Durga Ranini mengutus Kalika untuk merasuki Dewi Kunti, Kalika sempat merasa ragu. Tahu nggak kenapa? Karena Dewi Kunti dikenal taat beribadah kepada Sang Hyang Dharma dan rajin beramal baik. Jadi menarik ya, ternyata sama seperti keyakinan orang modern, masyarakat Jawa kuno pun meyakini hantu enggan menggoda mereka yang kuat imannya. Memang Kalika akhirnya berhasil merasuki Dewi Kunti, tapi itu pun karena dibantu Durga dengan energinya yang dahsyat. Asal-usul hantu Jawa kuno. Ternyata ada dua versi asal-usul hantu menurut masyarakat Jawa kuno. Pertama, hantu yang sejak awal memang tercipta sebagai hantu. Serat Nawaruci yang ditulis berdekatan dengan serat calon arang mengisahkan bahwa hantu-hantu itu tercipta dari hasil yoga Batara Guru bersama Dewi Uma. Menarik ya. Nah, ada juga hantu yang aslinya bidadara dan bidadari yang sedang menjalani kutukan. Kidung Sudamala bercerita, setelah diruat Sadewa, bukan hanya kecantikan dan sosok Batari Durga yang pulih seperti sedia kala, seluruh pasukan hantunya juga kembali ke wujud asli mereka, yakni bidadara-bidadari yang cantik rupawan. Bahkan, kerajaan hantu pun berubah menjadi taman yang indah. Tujuan sesungguhnya dari keberadaan hantu Jawa kuno. Setelah tahu tentang hierarki, ragam wujud, kekuatan, kelemahan, dan asal-usul hantu Jawa kuno, jangan kita lupakan pertanyaan penting ini. Sebenarnya, untuk apa sih masyarakat Jawa kuno menciptakan semesta hantu? Di masa keemasan Jawa kuno, konsep perhantuan ini rupanya turut melegitimasi keputusan sang raja. Arkeolog Haryani Santiko misalnya menyebut bahwa bagian sapata atau kutukan dalam prasasti selalu mengandung seruan kepada makhluk-makhluk halus, penguasa arah mata angin, arwah leluhur, dan lain sebagainya agar memberi hukuman bagi para pelanggar isi prasasti. Dalam pandangan ini, hantu yang menempati dunia bawah dipandang sebagai penyeimbang bagi dewa yang menempati dunia atas. Lalu, seiring dengan memudarnya pengaruh Majapahit dan tumbuh suburnya tradisi ruat, fungsi hantu pun berevolusi menjadi personifikasi dari mala atau kondisi kotor, tercemar, dan penuh dosa. Maka terlihat ya, masyarakat Jawa kuno juga menggunakan konsep perhantuan untuk menjelaskan berbagai kemalangan yang sulit dipahaminya, seperti penyakit, wabah, serta bencana. Dalam pandangan ini, keseimbangan kosmos tidak dapat dipertahankan lagi, dan hantu harus dicerahkan atau diruat menjadi bidadara dan bidadari lagi, agar kehidupan menjadi lebih baik. Era klasik pun tuntas bersama runtuhnya Majapahit, dan masyarakat Jawa memasuki zaman baru. Di zaman inilah masyarakat Jawa berkenalan dengan konsep jin yang dibawa oleh budaya Timur Tengah kuno. Dan sama seperti masyarakat Jawa kuno, masyarakat Jawa baru lalu menggunakan konsep jin sebagai penjelas untuk segala hal yang mengherankan dan sulit dipahami. Kita bisa melihat buktinya dalam mitos Candi Prambanan misalnya, dikatakan dibangun oleh bangsa jin dalam waktu semalam. Namun, beberapa hantu Jawa kuno masih sangat lekat dalam ingatan masyarakat Jawa baru dan diserap menjadi elemen pertunjukan, seperti wayang setanan. Nih contohnya.
Terlihat ya, Batari Durga masih diingat sebagai presiden para hantu di kerajaan Setra Gandamayit. Namun, pengawal setianya yakni Kalika tereliminasi dan diganti oleh Jaramaya Jurungmeya. Menarik kan? Ratusan tahun pun berlalu dan masyarakat Indonesia memasuki zaman modern dengan berbagai kecanggihan teknologinya. Namun, kepercayaan akan adanya hantu tidak pernah pupus. Hantu bahkan menjadi komunitas yang laris manis di dunia hiburan. Film lokal bergenre horor sangat diminati dan melambungkan sejumlah sosok hantu yang lebih modern. Sebut saja Suster Ngesot, Jelangkung, Hantu Pocong, dan lain sebagainya yang jelas tidak dikenal oleh masyarakat Jawa kuno. Ya iyalah, orang Majapahit jika meninggal tidak dikafani, mana mungkin nemu pocong. Evolusi perhantuan ini adalah bukti kuat bahwa hantu adalah produk budaya yang akan terus berubah mengiringi dinamika budaya itu sendiri. Jadi bagaimana? Masih takut hantu? Tidak apa-apa. Konsep hantu sebenarnya adalah refleksi bahwa semua manusia memiliki ketakutan. Dan ketakutan kolektif itu dirupakan dalam beragam bentuk hantu. Meski tentu saja di zaman cyber ini, ketika sekat-sekat antar negara telah hilang, mungkin yang paling kita takutkan bukan lagi hantu. Ancaman pandemi, perang dunia ketiga, senjata biologis, terorisme, dan pemanasan global kini menjadi momok dunia yang mungkin membuat umat manusia menjadi suram dalam memandang masa depan. Dan dalam tataran lebih kecil, kita pun punya berbagai persoalan hidup yang membuat kita takut, cemas, dan khawatir. Dan itu manusiawi. Tidak ada yang salah dengan merasa takut selama rasa takut itu tidak menguasai kita. Seperti leluhur yang mengatasi ketakutan terdalam mereka dengan meruat hantu menjadi bidadari, kita pun dapat mengambil rasa takut kita dan dengan cara yang tepat mengubahnya menjadi kemenangan.